belajar gitu, benang merah apa setelah sekarang yang mendefinisikan kerja keras. Nah, kerja keras itu adalah disiplin waktu. Ini atas kerja, saya ingin sharing sedikit bahwa ada kartu as. Kalau membangun usaha itu ada values-nya. Dan saya membangun values ini juga by accident, bukan by design. Karena tidak pernah saya mendesain pekerjaan menjadi entrepreneur. Pertama saya lihat kunci kesuksesan dari setiap entrepreneur itu sama, benang merahnya sama, yaitu kerja keras. Kerja keras itu adalah ciri-ciri dari setiap pengusaha. Mau itu Khairul Tanjung, mau itu yang dari non-muslim seperti James Riyadi, maupun dari pengusaha-pengusaha yang masih usaha kecil, ciri-cirinya adalah kerja keras. Jadi kartu as yang pertama itu adalah kerja keras. Never ever underestimate peluang yang diberikan kepada kita. Karena opportunity atau peluang itu hanya datang sekali. Dan kalau kita kerjanya setengah-setengah atau malas-malasan, opportunity itu akan pergi. Saya cerita sama ayahanda bagaimana saya mendapat klien pertama saya. Jadi saya diajarkan ibu disiplin. Klien pertama saya ini susah sekali. Selama 3 bulan saya kejar nggak pernah dapat. Akhirnya saya beranikan diri. Duduk di depan kantornya dia. Duduk di depan kantornya dia, nggak pakai janji. Karena nggak bisa dapat janji dari sekretarisnya. Nah, begitu dia keluar dari ruangannya, dia lihat saya bilang, Pak, saya ingin memberikan proposal kepada Bapak. Ada janji? Nggak ada janji. Saya bilang, wah saya nggak ada waktu, dia bilang gitu. Saya bilang, saya hanya perlu waktu 3 menit. 3 menit, saya bilang. Nah itu dia bilang, oh kalau 3 menit, ya jalan sama saya deh ke bawah pakai lift. Karena dia kebetulan mau pergi. Nah di sini kita harus juga menyiapkan diri. Makanya as yang kedua itu adalah kerja cerdas. As yang kedua kerja cerdas. Jadi kerja cerdas yang saya praktekkan waktu itu adalah communication skill. Jadi kalian ini adik-adik yang calon entrepreneur harus menyiapkan kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi itu dibagi 3, yaitu komunikasi lift atau namanya elevator pitch, itu 3 menit. Kita harus bisa mengemas apa yang kita lakukan dalam 3 menit. Itu namanya elevator pitch atau pitch dalam lift. Terus yang kedua adalah lobby pitch, 5 menit. Di mana kita di lobby hotel seperti ini, ruang pertemuan dan lain-lain, kita mau menyampaikan pitch kita atau proposal kita atau presentasi kita dalam 5 menit. Dan yang ketiga adalah pitch yang disebut sebagai presentation pitch. Itu 30 menit. Itu kita bisa lebih detail. Nah, saya jalan nih sama klien saya masuk ke dalam lift, tapi karena saya udah ada kartu as yang kedua kerja cerdas, saya siapkan pitch yang 3 menit. Jadi kalau dalam situasi seperti itu kita berbasa-basi, gimana Pak? Gimana Pak keluarganya? Oke, sehat Pak. Tadi malam kemana Pak? Itu hilang 3 menit. Jadi saya berpikir waktu itu apa yang akan menjadi daya tarik daripada presentasi saya dalam waktu 3 menit tersebut. Nah semua pebisnis, ya kita juga senang sesuatu yang gratis. Jadi waktu itu saya bilang, Pak proposal ini Bapak dapat free. Wah dia kaget. Apa maksudnya? Saya hanya akan dibayar restrukturisasi keuangan Bapak kalau saya berhasil. Kalau tidak perlu bayar. Wah, kamu bisa rugi dong karena ini mungkin 3 bulan loh kerjanya. Karena itu restrukturisasi daripada perusahaan dia yang bergerak di bidang properti. Itu waktu itu ada hutang di bank. Saya tawarkan restrukturisasi daripada hutangnya waktu itu sekitar 60 miliar ke 10 bank sindikasi. Saya bilang saya akan restruktur, tapi Bapak nggak perlu bayar. Kalau saya tidak berhasil. Wah, kalau gitu saya tertarik. Salaman saya di lift itu. Dapatlah. Itu saya kerjakan lebih cepat dari target 3 bulan, 1,5 bulan sudah selesai.
Saya kirimkan invoice ke dia, saya masih ingat invoice tersebut. Sampai hari ini saya keep, Pak Ustadz. Itu saya laminate, karena kalau saya lagi down, lagi sedih, itu saya suka lihat terus bisa membangkitkan semangat lagi. Jumlahnya itu 10 juta rupiah. Jadi itu adalah income pertama saya sebagai konsultan, 10 juta rupiah. Nah itu adalah buah dari kerja keras dan kerja cerdas. Bisa tanya sama orangnya juga sangat sekarang public figure, karena bisnisnya dia setelah itu juga bagus. Orang tersebut adalah Pak Dahlan Iskan dari Jawa Post Group. Dia yang memberi kesempatan pertama saya. Nah setelah itu as yang ketiga, ini juga ditanya oleh Ustadz bagaimana pengembangan dari setelah menjadi konsultan itu untuk meningkatkan diri. Kita kalau sebagai konsultan itu banyak problemnya, karena problemnya itu mulai dari memberikan ide sampai jalan proyeknya dan lain-lain. Nah as yang ketiga yang sangat penting adalah bekerja secara tuntas. Ini as yang ketiga. As yang ketiga ini repot sekali di Indonesia karena banyak orang tadi cepat puas. Sebagai konsultan waktu itu kita begitu dapat income, yang paling pertama terpikir pasti sebagai pengusaha adalah beli mobil baru. Beli mobil baru atau pindah kantor yang lebih representatif dan lain-lain. Tapi tidak bekerja secara tuntas untuk menjelaskan sampai menyelesaikan apa yang dilakukan. Sebagai pelari maraton, kebetulan saya juga penggemar lari maraton. Kalau kita nggak tuntas sampai garis finish, pekerjaan kita nggak selesai. Jadi jangan cepat berpuas diri. Tuntaskan semua karunia atau peluang yang diberikan. Jadi banyak sekali klien-klien setelah membayar itu ternyata masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Dan kalau kita nggak ada di situ dan cepat berpuas diri, nggak datang itu ke kita. Akhirnya saya tuntaskan. Jadi mulai dari restrukturisasi sampai pencarian dana dan lain-lain, akhirnya itu tuntas semua. Ini yang banyak dihinggapi problem-problem pengusaha yang dari menengah mau naik ke yang besar. Mereka rata-rata nggak tuntas, cepat puas. Pemerintah juga gitu saya lihat, paling jago di perencanaan. Tapi begitu membangun sebuah infrastruktur, akhirnya setengah-setengah, nggak tuntas, kerjanya asal-asalan. Kerja tuntas itu juga yang disebut tadi oleh ayahanda sebagai quality work. Baginda Rasul senang sekali kan quality. Kalau kita tuntas, itu juga quality work. Akhirnya tersebarlah, oh kalau restrukturisasi itu sama rekapital. Karena mereka kerjanya bagus dan benar-benar memberikan value atau memberikan tambahan nilai. Jadi itu as yang ketiga. Dan as yang terakhir ini yang paling sulit, saya belajarnya itu mungkin 3 tahun setelah menjadi pengusaha itu kerja secara ikhlas. Ini yang paling sulit. Saya belajar akhirnya bahwa yang kita kontrol itu hanya ikhtiar kita. Yang kita punya kontrol 100% itu adalah bagaimana kita melakukan ikhtiar kita. Apakah kita sudah bekerja secara baik, tekad kuat, keras, cerdas, tuntas, tapi hasilnya itu murni di luar kekuasaan kita. Nah di situ kebesaran hati untuk menerima apapun hasilnya dengan keikhlasan. Dengan konsep bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Jadi kerja ikhlas itu adalah tahapan yang tertinggi. Nah di sini saya ingin memberikan pengalaman karena Pak Ustadz juga pernah nanya kepada saya, ayahanda, bagaimana naik kelas dari konsultan menjadi investor. Nah ini adalah kisah yang saya ingin cerita mengenai bekerja secara ikhlas. Pada satu saat kami mendapat klien. Klien ini juga sangat terkenal, kalau bisa disebut sebagai konglomerat. Kami beruntung mendapatkan restrukturisasi perusahaan yang cukup besar. Dan di dalam restrukturisasi itu ada banyak anak perusahaan. Nah, setelah selesai restrukturisasi tersebut, kami tagih, kirim invoice. Ini kan konsultan, kirim invoice. Diemin dulu seminggu. Tapi begitu 2 minggu nggak dibayar, mulai deg-degan.
Iya, karena kita kan waktu itu masih perusahaan berkembang untuk bayar gaji. Ya ini Mas Mukhlis tahulah gaji karyawan, bayar kantor dan lain-lain kan relay-nya dari invoice. Begitu udah sebulan nggak dibayar, akhirnya saya datangi. Saya tanya, Pak, ini invoice kami belum cair. Bagaimana? Oh, datang lagi deh, sebulan lagi. Kami kebetulan ada kesulitan cash flow. Ya. Padahal saya tahu banget itu bukan kesulitan cash flow, dia belum rela aja bayar. Akhirnya udah saya balik, udah mulai khawatir nih. Bulan berikutnya saya datengin lagi, saya bilang sama partner saya Rosan waktu itu, ini harus dapat nih kita, kalau enggak kita kacau nih, bayar karyawan, bayar ini nggak ada income. Kita datang setelah sebulan, bukannya dibayar, malah ditawar. Yang tadi seperti yang Pak Ustadz bilang, udah jatuh temponya lebih dari sebulan, bukan bayarnya lebih, tapi bayarnya kurang. Nawarnya nggak tanggung-tanggung, 50%. Wah, saya garu-garu kepala. Saya telepon partner saya, gimana nih? Ya terserah lu lah, kita benar-benar perlu duit. Ya udah, saya datang, ya udah saya terimalah 50% dengan segala perasaan dongkol dan lain-lain. Ya, terimalah 50%. Nggak tahu-taunya dia bilang ya oke, 50% dan ini true story ini, real. Jadi ini bisa di quote di mana-mana. 50%-nya itu dia bilang oke, kita bayar sebagian dari ATK bekas, stationery bekas. Dari beberapa perusahaannya dia itu mungkin ada beberapa stationery, dia nilai itu. Kedua, dia bayar dengan mobil bekas karena itu perusahaan finance. Jadi ada beberapa mobil yang direpossess, yaitu mobil bekas. Dan terakhir, bagian terakhir kita mau bayarnya pakai, bukan tunai, pakai saham. Waduh, ini saya bilang bukan hanya ditawar, tapi zolim sekali nih. Bayarnya pakai barang-barang bekas semua dan pakai saham yang waktu itu nggak ada nilainya. Saya geleng-geleng kepala. Tapi waktu itu akhirnya saya putusin sendiri karena partner saya udah bilang, ya udah lu putusin sendiri. Saya terima. Saya terima tentunya tidak dengan ikhlas. Tapi dengan rasa dongkol dan lain-lain saya bilang ya udahlah Pak. Saya berpikir saya nggak akan pernah kerja lagi untuk kamu. Saya nggak mau lagi seperti ini nih. Akhirnya saya balik. Stationery-nya kita pakai buat draft dan lain-lain. Mobil bekasnya dijual untuk bayar gaji karyawan dan bayar bayar sewa kantor. Sahamnya saya taruh di laci. Sahamnya saya taruh di laci. Jadi dari 100, kira-kira 100% daripada nilai tagihan tersebut hanya dibayar 50% dan sisanya dalam bentuk saham yang nggak bisa diapa-apain karena harga sahamnya terpuruk sekali. Jadi kita udah lupa 2 bulan, 3 bulan, ya udahlah ikhlaskan saja gitu. Saya juga udah lupa, akhirnya kita mulai usaha lain. Tiba-tiba partner saya bilang, saham yang itu lu masih pegang? Ada tuh di laci. Coba deh lu lihat screen. Saya lihat screen, Pak Ustadz. Naik. Dari 50% ke 60% daripada nilai yang kita diutangkan waktu itu. Wah hebat juga nih. Gimana nih? Jual aja deh. Tunggu dulu deh. Mungkin besok naik lagi. Besoknya naik 80%. Wih. Hebat juga nih. Terus partner saya bilang, tuh hasil kerja lu tuh restrukturisasi, harga sahamnya naik. Iya ya benar juga ya hasil kerja kita ya. Ya udahlah kita tunggu. Minggu depannya naik 120%. Pada saat itu saya bilang jual semuanya. Jadi kita jual semuanya, kebayar bukan hanya bill kita, invoice kita yang pertama yang 100%, tapi dilebihin 20%. Wah hebat. Saya salaman sama partner saya gitu. Alhamdulillah lah kebayar semuanya. Lu sih coba lu ini kalau tadi kita berpikir juga gimana kalau kita gugat aja ya pakai pengacara ya, pakai Luhut Sitompul atau siapa gitu loh. Mungkin nggak dapat saham seperti itu gitu, tapi kita karena ikhlas ya udah kita terima. Besoknya naik lagi 200% tapi udah jual semua. Kecewa kita. Tapi terus kita duduk. Ya hebat juga nih ya naik terus perusahaan. Di situ mulai pembicaraan bahwa
kita ganti bisnis model kita. Ke depan jangan hanya kasih konsultan untuk dibayar tunai. Tapi ke depan coba gimana caranya dengan expertise kita minta sebagian tunai tapi sebagian besarnya saham. Sehingga kita bisa melihat juga hasil daripada konsultasi kita. Nah disitulah awal cikal bakal pindah kuadran dari seorang konsultan menjadi private equity investor. Murni karena as yang keempat, yaitu kerja ikhlas. Ikhlas saja, Allah nggak akan nuker kok. Mulailah bisnis baru tersebut dengan kerja ikhlas, kita menjadi seorang private equity investor. Alhamdulillah kita kumpul-kumpul, setiap saham yang kita dapat kita lepas, jadikan modal, mulai lama makin meningkat. Alhamdulillah 2013 kemarin grup kami IPO, dan sekarang total daripada aset under management sudah melebihi 30 triliun. Itu adalah merupakan buah dari kerja ikhlas. Jadi sekarang kalau kita memulai sebagai leaders, think big. Jangan berpikir kecil. Kalau kita memulai sesuatu itu jangan pernah mengkungkung mimpi kita. Bermimpilah tinggi, aim high, reach for the stars. Coba raihlah bintang-bintang. Mimpi itu harus tinggi. Jangan mimpinya itu skalanya cuman ece-ece. Kita harus mimpi-mimpi yang betul-betul menggelegar gitu. Mimpi yang cetar membahana gitu. Itu yang saya belajar dari William Suryajaya dan memulai dengan good deed. Nawaitunya tuh harus benar, niatnya tuh harus benar. Dan kita melangkahnya itu harus dengan itikat yang baik. Kedua, yang saya belajar juga dari Warren Buffett. Saya nggak pernah bertemu sama dia, tapi saya banyak baca sekali bukunya. Ternyata benang merah yang menyamakan leaders, entrepreneurs, dan orang-orang sukses itu adalah integritas. Dia menyatakan, dan ini sekarang menjadi credo daripada grup saya, bahwa ada 3 quality dari leaders, ada 3 kualitas dari pemimpin-pemimpin daripada grup kami, maupun anak-anak usaha kami yang selalu kami akan cari dalam pemimpin-pemimpin tersebut. 1 adalah integritas. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Integritas itu harus menjadi satu yang paling penting, kualitas yang harus kita dapatkan dari calon leaders kita. Nomor 2, passion, energy, keinginan untuk melakukan 100% setiap kali mendapat kesempatan. Keinginan untuk belajar terus dan tidak akan berhenti. Passion, energy, tiap hari semangat terus pokoknya. Ditanya tetap semangat. Mau apa tetap semangat. Dan yang ketiga adalah competence. Competence, intelligence, kapasitas, kepintaran kita, IQ, dan lain-lain. Tapi kalau disuruh milih di antara 3, yang terpenting itu adalah integritas. Karena kepintaran maupun passion, energi tanpa integritas akan membunuh apapun usaha kita. Jadi integritas itu tidak bisa ditawar-tawar. Integritas itu menjadi satu kriteria yang akan menentukan apakah kita akan menjadi successful leaders atau tidak. Kita belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett tekun menjalaninya 45 sampai 50 tahun. Dia menangani dan membeli beberapa perusahaan dan membesarkan perusahaan tersebut. Dan dengan keyakinan dan ketekunan itu sekarang Warren Buffett menjadi orang nomor 2 terkaya di seluruh dunia. Nah ini penting nih karena dari segi kita sebagai seorang pengusaha itu atau entrepreneur itu adalah satu hal, yaitu life is about selling, life is about marketing. Jadi hidup itu kita selalu memperkenalkan, menjual, dan memarketingkan diri kita sendiri dan usaha kita. Nah, saya selalu melakukan research mendalam tentang calon klien saya. Jadi sebelum saya ketemu dengan calon klien saya itu saya pelajari siapa dia, apa kegemarannya, berapa anaknya, dia lahir di mana, sekolah di mana, olahraga yang dia tekuni apa, tim kesayangannya apa,
Jadi misalnya saya ketemu seseorang itu, saya bicara mengenai universe yang luas sekali gitu. Jadi icebreaker saya terhadap seseorang itu selalu mencari apa yang menjadi interestnya dia. Karena ada seorang calon klien misalnya interestnya adalah budaya. Cari apa di dalam aspek kebudayaan itu yang kita mengerti sehingga kita bisa bercerita dan mengimpress dia. Karena waktu kita untuk mengimpress dia itu tidak lebih dari 3 menit. We only have 3 minutes. 3 menit itu kita harus memberikan impresi kepada dia bahwa kita adalah orang yang layak dia jadikan sebagai seorang mitra atau layak yang dijadikan sebagai seorang yang memberikan servis kepada kita. Jadi waktu saya pertama kali ketemu Pak Dahlan, saya tahu bahwa dia salah satu kegemarannya waktu itu dia adalah klien pertama saya. Pak Dahlan itu ya selain sebagai seorang jurnalis, dia juga senangnya main volley. Jadi saya riset itu tentang olahraga volley dan saya tahu pemain-pemain yang terkenal dan tim-tim yang dia sukain. Jadi begitu kita ketemu sama dia, kita bisa bicara. Saya waktu itu pernah juga punya klien orang asing, saya bisa tahu sekolahnya dia di mana, nama tim sekolahnya apa, dan kuat di bidang sport apa, itu harus kita ketahui. Kita kalau kenal orang, kita akan impress dia, begitu kita berkenalan, kita tahu nama anaknya, lahirnya tahun berapa, anaknya ini sekarang sekolah di mana, dia akan impress sekali, karena kita melakukan research terhadap dia. Nah, ini yang nggak bisa dibeli. 3 menit itu tidak bisa dibeli. 3 menit itu akan memberikan suatu impresi yang kepada mereka yang akan kenal terus. Misalnya saya salaman sama Wandi tadi, terus Wandi bilang dengan tepat nama anak saya, lahirnya di mana, dan sekarang dia bersekolah di mana, saya nggak akan lupa sama dia. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk meresearch, untuk melakukan background informations dan background checking. Ini adalah cara kita untuk berkenalan. Dan jangan pernah lupa membawa kartu nama. Kartu nama itu adalah kunci buat kita dikenal dan diingat oleh orang. Jadi kadang-kadang para pengusaha itu menggampangkan identitas dirinya sendiri. Dan jadi kalau misalnya dia berkenalan, itu selalu harus ada kartu nama di depan. Dia harus berikan kepada lawan bicaranya, Pak, saya ini namanya ABC, usaha saya ini. Dan di situ namanya lengkap, karena dengan kartu nama tersebut kita menunjukkan keseriusan kita. Dan kartu nama itu jangan terlalu coraknya berwarna-warni dan dengan gambar kartun dan lain-lain. Profesional, nama, alamat, tempat, website, dan juga HP kita, dan kita berikan sekelumit singkat tentang usaha kita. Nah, ini yang sampai sekarang saya masih menjalankannya, walaupun sudah menjadi pengusaha lebih dari 16 tahun, tapi kartu nama nggak ada di kantong saya. Dan selalu kalau saya terima kartu nama dari orang itu, selalu saya simpan sebagai referensi di kemudian hari. Ini ada foto satu orang yang mungkin meaningful buat Mas Andi. Very meaningful. Siapa dia dan kenapa meaningful banget? Ini Pak William Suryajaya, ini mentor saya, pendiri dari Astra International, perusahaan yang boleh dibilang sekarang menjadi tertinggi dari segi kapitalisasi pasar dan perusahaan yang tersukses yang dilahirkan oleh anak bangsa. Saya alhamdulillah punya kesempatan beberapa tahun berguru sama beliau, dan beliau menyisakan waktu setiap Sabtu makan siang sama saya waktu saya baru mulai jadi pengusaha. Wow. Yang membuat saya kagum sama dia waktu dia mendirikan perusahaan di tahun 50, dia tuh visi misinya nggak menjadi perusahaan terbesar di Indonesia atau menjadi yang terkaya di Indonesia. Visinya waktu itu adalah menjadi aset bangsa. Jadi cara berpikirnya dia itu bahwa ini adalah bagian dari kesuksesan bangsa, dan kalau di Islam konsepnya itu rahmatan lil alamin, di mana menjadi berkah bagi semesta alam gitu. Tadi kan Anda mengatakan bahwa William Suryajaya ini adalah mentor Anda gitu. Nah, Anda kan juga selama ini udah sering banget mentorin orang-orang gitu, termasuk lewat Twitter juga kan. Kalau misalnya ke anak Anda, apa sih bahan mentorship yang Anda selalu tekankan pada anak Anda? Yang selalu saya bilang bahwa saya punya
kesempatan untuk bertemu begitu banyak anak muda di Indonesia. Dan nggak semuanya itu seberuntung kalian, anak saya ya, seberuntung kalian. Jadi pertama mensyukuri, kita nggak selamanya di atas. Pada satu saat kita akan di bawah. Jadi saya siapkan mereka bahwa kalian tuh benar-benar harus berpikir strategis, punya tabungan, berhemat yang paling penting. Saya bilang, saya ajarin mereka, ya sekarang kita punya tapi kita harus berhemat. Kita nggak mungkin ada di posisi ini terus. Singapura karena krisis Asia, saya di PHK, saya kembali ke Indonesia, akhirnya memulai usaha. Singkat cerita, kalau saya lihat memang banyak sekali tangan-tangan halus dan kira-kira keputusan-keputusan yang menurut saya fenomenal yang kita ambil itu tentu dengan intervensi yang maha kuasa. Jadi saya ngelihat manusia itu berikhtiar 100%, tapi hasilnya itu selalu ya kan man proposes, God disposes ya. Jadi itu saya percaya benar, dan saya juga percaya bahwa keberuntungan maupun keuntungan, peluang itu menghampiri orang yang memang kerja keras. Dan kata-kata kuncinya itu pantang menyerah, dan dia selalu melihat sesuatu itu positif. Ada optimisme di kalangan, khususnya nanti kalangan muda yang mau memulai usaha dan lain-lain. Itu memang banyak sekali tantangan atau rintangan kalau mau usaha di Indonesia. Mau mulai usaha itu kadang-kadang bikin PT-nya susah, perizinannya kadang-kadang repot, mesti betul-betul jungkir balik baru dapat itu. Itu merupakan adalah anak tangga mencapai kesuksesan. Tapi kalau lihat sekilas sejarah Anda ini, pertemuan Anda dan kemudian mitra Anda itu yang ikut membuat Anda sukses ya. Sangat. Bisa ketemu Om William, Pak Edwin, kemudian Pak siapa lagi, teman-teman lain sampai mana? Iya, Pak Teddy Rahmat, Pak Beni Subianto, Pak Boy Thohir, temu teman-teman di Taruh Bersama. Pak Rosan ya? Pak Rosan di Rekapital itu, ya mereka adalah tentunya saya percaya dengan sistem partnership kemitraan, karena saya yakin saya nggak memiliki paket yang komplit. Betul. Pasti ada yang kurang dari saya. Mungkin saya terlalu optimis orangnya. Oleh karena itu diberikan mitra yang sangat konservatif kayak Pak Edwin. Pak Edwin itu orangnya sangat berhati-hati gitu. Mungkin saya kadang-kadang terlalu berani ngambil keputusan. Pak Edwin itu yang mengkoreksi. Apa kunci sukses Anda bisa match sama mereka? Nggak gampang loh, banyak orang yang bisa ini. Saya sendiri kepingin mau bisa berada bersama orang tertentu ini yang saya idolakan, tapi belum tentu bisa, Pak. Iya, itu memang kadang-kadang yang saya bilang tadi gitu, bahwa kita kalau mengalir aja itu kadang-kadang berlabuh ke dalam suatu situasional. Misalnya dari pertemanan dan kemitraan saya sama Pak Edwin, ketemulah mantan-mantan eksekutif dari Astra, dan di situ mereka memberikan kesempatan saya, dan itu peluang dengan sendirinya. Melalui teman-teman di investment banking, saya ketemu para pendiri Taruh Bersama maupun juga para pendiri dari Astra yang di MPM. Ini yang menjadi, ya kalau saya bilang memang di bisnis itu yang paling penting itu silaturahim. Networking ya, bahasa kerennya itu networking, tapi sebetulnya silaturahim, karena networking silaturahim sebetulnya ya, saya percaya bahwa saya percaya bahwa dengan mutual trust, silaturahim itu membawa rezekinya sendiri-sendiri, dan networking itu kelihatan sekali menjadi kata kunci. Anda dari kecil dilatih dengan disiplin untuk renang ya, dan saya tertarik statement ayahmu bahwa ketika menjawab pertanyaan, mengapa harus renang tiap hari? Supaya Anda jangan tenggelam sekali waktu. Bagus, tenggelam itu bukan tenggelam di air, tapi dalam hidup juga barangkali. Betul. Good filosofi saya pikir. Ya, itu filosofinya survival. Renang itu satu-satunya sport, kata ayah saya, di mana kalau kita nggak melakukan apa-apa atau kita nggak berjuang itu, ya kita akan nggak survive, akan tenggelam. Nah, ini yang filosofi ini dipakai di bisnis juga, bahwa kalau bisnis itu sudah istilahnya kita nggak melakukan apa-apa, tidak melakukan inovasi, itu kita nggak akan bisa berdaya saing dan nggak akan bisa survive dalam keadaan dinamika bisnis yang betul-betul sangat-sangat tinggi daya saingnya. Saya ambil filosofi tersebut, sama seperti saya kebetulan hobi lari juga. Kalau lari itu mengajarkan kita bahwa di bisnis juga ada 4 filosofi. Satu adalah preparation.
Kalau mau lari jarak jauh itu nggak bisa langsung lari, pasti sakit kakinya, harus pelatihan dulu, preparasi. Jadi kita menyiapkan business plan, kita bikinin case study dan lain-lain. Nomor 2 adalah speed. Kita dalam bisnis itu harus cepat ngambil keputusan, kita harus cepat mengambil Tidak momentum hilang. tindakan. Kalau nggak momentum hilang. Opportunity itu hanya sekali datang. Peluang itu nggak akan 2 kali mengetuk pintu kita. Ketiga itu yang tadi saya sebutkan sebagai endurance, daya tahan dan punya napas panjang, karena bisnis ini nggak akan mungkin bisa bertahan kalau nggak napasnya panjang. Betul. Leaders likes to read. Good leaders are serious readers. Mereka senang banget sama baca. Nggak pernah berhenti membaca. Koleksinya adalah buku. Kalau kemana-mana selalu berhentinya di toko buku. Serious leaders are serious readers. Karena begitu banyak yang kita dapat dari membaca itu. Jadi saya lihat bahwa ini Harriet Rubin dari The New York Times bilang bahwa kalau kita mau bikin survei dari leaders yang ada di masing-masing sektor, pasti mereka semua punya satu yang sama. Apa itu? Adalah personal library. Mereka kumpulin buku-bukunya, dia susun dengan rapi, dan selalu menjadi referensi kalau dia menghadapi suatu tantangan. Jadi, serious leaders are serious readers. Nanti buku yang dikasih ke saya, pasti akan saya baca dan akan masuk ke dalam my personal library. Terima kasih Rumah Zakat. To lead is never a one man show, gitu. Nggak pernah one man game. Jadi kita harus main dalam satu bentuk tim. Gitu. Basket mendidik saya bukan hanya harus punya skill, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk bermain dalam satu tim, dalam satu irama, dalam satu teamwork. Jadi 3 hal yang saya belajar adalah speed di basket, nomor 2 adalah endurance, harus kuat napasnya, dan ketiga adalah teamwork. Nah, 3 hal ini adalah yang sangat-sangat penting dalam membangun organisasi, baik itu bisnis, civil society, di pemerintah, dan lain-lain. Speed, endurance, dan teamwork. A true leader bisa gabungin 3 ini. Dan bisa betul-betul menjadikan suatu harmoni dan sinkron. Jadi nggak pernah ada protes bahwa ini nggak sinkron nih. Antara atas sama bawah, ini nggak ada harmonisasi. A true leader itu bisa meramu 3 hal tadi dan menjadikan suatu simfoni yang indah. Basic principles dari to lead is, saya selalu bilang ini kepada teman-teman adalah you have to lead by examples. Karena tadi selalu kita punya konsep go with the flow, mengalir aja, bahwa itu akan datang sendiri secara alamiah gitu. Misalnya sama seperti kegiatan berlari, kita kan mulainya nggak bisa langsung 42 kilo. Mulainya 1-2 kilo, terus 3 kilo, terus jadi 5 kilo. Nah, kita tuh jangan pernah underestimate kemampuan mind kita, kemampuan otak kita, dan kemampuan badan kita untuk menceritakan sesuatu kepada kita. Otak kita akan memprogram bahwa tujuan kita ini sekarang sudah bisa dicapai, mari buat tujuan yang baru. Badan kita juga begitu. Begitu kita udah biasa lari 5 kilo, dia bilang, ayo Sandi, sekarang bersiap-siap untuk lari 7 kilo. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita dengarkan badan kita, dengarkan sekeliling kita, dengarkan masukan kita, dan tidak terlalu pre-program dengan tujuan-tujuan yang ambisius itu, saya rasa kita akan tentunya memiliki kemampuan untuk menjadwalkan atau men-set goal-goal tersebut. Nah, ini adalah perjalanannya. Tidak pernah seorang memulai perjalanan itu dengan langsung sukses. Jarang sekali. Kegagalan itu menghampiri kita. Dalam 3 bulan pertama, saya ditolak untuk bertemu orang lebih dari 10 kali. 15 kali hitungan saya kalau tidak salah. Saya menemui dan memberikan proposal, selalu ditolak. Jadi perjalanan kita sebagai melakukan ikhtiar itu tidak pernah ada 2 persimpangan, ada 1 persimpangan kalau ke kanan kita sukses, ke kiri kita gagal. Tidak pernah seperti itu. Jalannya itu hanya 1, yaitu penuh dengan kegagalan, penuh dengan
batu-batuan yang licin dan terjal, dan kita harus terus melalui. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Hari ini mungkin kita bisa mendapat kesuksesan, besoknya pasti akan gagal lagi. Nah ini yang saya lalui, gagal, ketemu Pak Dahlan. Nah ini adalah sukses yang didapat setelah beberapa kegagalan. Jadi kunci pertama yang saya belajar is never give up. Jangan pernah putus asa, selalu ada kesuksesan di balik kegagalan. Kegagalan itu adalah anak tangga mencapai kesuksesan. Saya menemukan bahwa social media ini merubah segalanya gitu loh. Hampir butuh waktu 40 tahun bagi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mendapatkan 30.000 member. Sekarang kalau nggak salah 32.000 member HIPMI di seluruh Indonesia. Tapi dalam jangka waktu 9 bulan, followers daripada Twitter account sudah bisa melebihi 35.000, 37.000. Dan bisa di-connect secara instan. Bisa di-inspire, bisa di-share dalam jangka waktu 9 bulan itu dalam suatu hitungan waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi 40 tahun itu dipersingkat dengan sosial media cepat sekali. Nah ini adalah medium yang sangat-sangat potent atau sangat-sangat baik untuk spreading ideas, spreading leadership, spreading pemikiran, sesuatu yang ya kadang-kadang mundane ya, kadang-kadang nggak penting, tapi kalau kita rasakan penting misalnya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, itu bisa dalam waktu instan menyentuh tiap-tiap follower atau tiap-tiap friends yang ada di social media list kita. Dan engagement itu yang saya rasakan ya, engagement tentang value, tentang misi, tentang visi kita ke depan itu sangat-sangat mudah diberikan. Nah ini yang saya lihat sebagai tools daripada social media. Dan komunikasinya interaktif gitu. Kadang-kadang saya ngelihat pertanyaan gitu mengenai entrepreneurship. Apakah entrepreneurship tersebut? Terus kita jawab bahwa entrepreneurship is a mindset. Entrepreneurship itu perilaku, cara berpikir, dan cara menjalankan hidup, way of life. Jadi bukan profesi entrepreneurship. Terus ditanya lagi gitu, kalau usaha mikro kecil menengah 51 juta, kok entrepreneurnya cuma 500.000? Kita jelasin lagi gitu, interaktif ya, karena ternyata usaha mikro itu bukan menjadi suatu klasifikasi seorang entrepreneur. Karena usaha mikro itu adalah entrepreneurs by accident, by necessity. Jadi interaktif sekali komunikasinya. Dan ada amplifier effect, ada semacam amplitude daripada message yang kita berikan. Jadi to lead sekarang ini akan berubah gitu. Dan saya lihat 5-10 tahun ke depan, leaders ini akan semakin menggunakan tools-tools untuk menyebarkan pemikiran dia, maupun juga informal leaders misalnya menyebarkan atau men-share pemikiran-pemikiran yang baru tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh komunitas atau bangsanya. Kadang kita berpikir tentang kompetisi, kita lupa tentang pentingnya kolaborasi. Jadi walaupun ada competitiveness atau daya saing persaingan yang sangat-sangat runcing, sangat-sangat tajam, harus dilihat kolaborasinya, harus dilihat juga bagaimana elemen-elemen ini bisa berkolaborasi. Nah dengan social media kita bisa mencapai ini semua.